Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai cara menentukan atau cara merencanakan tanam padi jenis apa atau varietas apa yang akan ditanam pada awal musim tanam padi yang akan datang, yaitu musim tanam ke-1 di saat hujan sudah mulai rata turun atau sering turun. Jadi silahkan disimak agar tidak salah paham dan tidak boleh di skip agar tidak salah dalam menanam jenis padi apa yang akan ditanam pada awal musim tanam, yaitu musim tanam ke-1. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Alhamdulillah, di beberapa daerah sudah mulai sering turun hujan, dan di beberapa daerah juga mungkin sudah mulai tanam padi. Untuk di wilayah Cirebon sampai Indramayu masih belum banyak turun hujannya, jadi masih ada kesibukan tanam semangka, tanam kacang hijau, dan jenis palawija lainnya. Mendekati musim hujan dan musim tanam padi, banyak yang bertanya, baik itu dari teman-teman Facebook maupun teman-teman yang di YouTube di sini. Pertanyaannya tidak lain yaitu jenis padi apa yang hasil panennya banyak, menguntungkan, dan mudah dalam perawatannya. Kira-kira kalau teman-teman petani di sini mendapatkan pertanyaan seperti itu, harus menjawab apa? Kalau saya pribadi sering menjawab, semua jenis tanaman padi memiliki potensi yang sama jika jenis padinya ditanam di lahan yang tepat, lingkungan yang cocok, baik itu tanahnya dan iklim atau cuacanya. Jenis gabah atau beras yang bagus harganya di daerah tersebut. Dengan kata lain, sesuaikan jenis tanaman padimu dengan kondisi lahan di daerahmu, hama penyakit yang sering menyerang di daerahmu, atau jenis bulir padi panjang atau pendeknya yang harganya mahal di daerahmu. Artinya, tanam jenis padi apapun atau varietas padi apapun bisa menguntungkan jika mengetahui harga pasar gabah panjang atau gabah bulat. Deskripsi tanaman padi, umur panennya berapa, tinggi tanamannya berapa, ketahanan hama penyakitnya bagaimana, karena kedepannya untuk mempermudah perawatan tanaman padi dari mulai tanam sampai panen. Jika di daerah teman-teman petani lebih laku dan lebih mahal harganya gabah atau bulir padi panjang, maka disarankan jenis padi dengan bulir panjang yang harus ditanam, karena itu akan lebih mudah dalam penjualannya dan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika yang lebih laku dan lebih mahal jenis bulir padi yang bulat, maka teman-teman petani wajib menanam jenis padi yang bulir bulat. Jadi semuanya berujung dalam penjualan dan harga yang dinilai lebih menguntungkan. Adapun untuk deskripsi karakteristik tanaman padi tersebut sangatlah penting diketahui, baik itu umur panen tanaman padi, tinggi tanaman padi, atau jumlah malainya berapa, dan akan ditanam di lahan seperti apa. Karena jika kita sudah tahu deskripsi umur tanaman padi, kita akan mengetahui juga fase vegetatif dan fase generatif jenis padi tersebut. Kemudian setelah tahu dua fase tersebut, kita akan mempunyai rencana atau jadwal perlakuan untuk memberi pupuk yang tepat pada fase vegetatif agar bisa mendapatkan anakan padi produktif yang maksimal pada fase vegetatif. Tentunya tidak terlepas dalam pengamatan dan pengendalian hama penyakit yang menyerang tanaman padi pada masa atau fase vegetatif. Jika kita mengetahui tinggi tanaman padi dari deskripsi yang biasa tertulis dalam kemasan bibit padi atau benih padi,
kita akan punya peluang untuk sukses dalam merawat tanaman padi tersebut. Contohnya, jika tanaman padi itu jenis tanaman padi yang tinggi, maka akan lebih cocok ditanam pada musim kedua yang kurang turun hujannya atau kurang datangnya angin yang besar, sehingga tanaman padi kita akan selamat dari rebah pohon di saat masuk fase generatif dan saat menjelang panen. Karakteristik jumlah malai dan panjang malai tanaman padi juga penting untuk diketahui karena akan berhubungan dalam waktu pemupukan dan jumlah pupuk yang akan diberikan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan tanaman dalam menyerap unsur hara untuk pengisian bulir atau pengisian malai tanaman padi. Dan perlu diingat, jenis tanaman padi atau varietas padi apapun jika ditanam akan menguntungkan. Bagaimana tidak menguntungkan? Yang ditanam cuma dari 20 kg benih dapat menghasilkan panen kurang lebih 5-8 ton padi. Selain dari potensi hasil panen, harga panen juga sangat menentukan usaha tanaman padi yang kita budidayakan itu menguntungkan atau tidak. Jadi, tinggal diatur saja sehemat mungkin biaya untuk perawatannya agar tidak lebih besar pasak daripada tiang. Dalam usaha tanaman padi, usahakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan agar dapat memaksimalkan dalam pengamatan dan pengendalian hama penyakit tanaman padi dari mulai tanam sampai panen. Itulah beberapa tips dalam perencanaan untuk menanam varietas jenis padi yang akan ditanam pada awal musim tanam yang akan mendatang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.